Halo guys, selamat hari Minggu buat semuanya. Semoga sehat selalu di hari yang Minggu ini. Sebelum saya memulai kegiatan pada hari Minggu ini, saya coba untuk membuat video profile saham lagi, yaitu saudaranya IPCC. Kemarin kita udah bahas tentang IPCC. Sekarang kita bahas saudaranya yaitu IPCM atau Jasa Armada Indonesia Tbk. Nah, kita lihat dulu ke profilnya ya guys ya. Nah, IPCM ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor infrastructures. Subsektornya adalah transportation infrastructures. Nah, perusahaan ini tuh listing di BI baru 4 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2017 dengan IPO price-nya sebesar 380 perak. Nah, mari kita lihat shareholders composition-nya. Nah, di sini itu setelah PT Pelindo 1234 itu merger, nah, kepemilikan PT Pelabuhan Indonesia Pelindo II sebagai induk usaha dari penggabungan merger PT Pelindo 1234 itu memiliki saham bertambah menjadi 76,89%. Nah, ini yang dilakukan oleh Erick Thohir dalam melakukan merger keempat usaha BUMN ini guys. Nah, mari kita lihat apa sih perbedaan subholdings dari IPCM dan IPCC. Nah, IPCM dan IPCC ini menurut Direktur Utamanya Pelindo II Arif Suhartono mengatakan dua anak usahanya ini memiliki jenis usaha berbeda. IPCC rencananya akan dikonsolidasikan kepada subholding bisnis non-peti kemas, sedangkan IPCM rencananya akan memimpin konsolidasi subholding marine equipment and port service guys. Nah, itu adalah perbedaan antara IPCC dan IPCM. Mari kita lanjut lagi ke bagaimana sih fluktuasi saham, harga saham yang dialami oleh IPCM. Nah, IPCM ini kemarin ditutup stabil di harga 330 guys. Walaupun memang ada kenaikan-kenaikan, tetapi pada mingguannya, pada harga mingguannya, weekly dailies-nya itu dia downtrend. Nah, memang harga tertingginya itu di 444, tetapi harga terendahnya sekarang 330 guys. Tapi secara overallnya harga IPCM ini sudah normal ke harga sebelum pandemi tahun lalu ya guys ya. Jadi dengan market cap 1,74 triliun ya nanti kita coba untuk melihat bagaimana sih valuasi harga saham ini, apakah harga saham ini oke buat dilirik dan atau diakumulasi. Nah, kita lihat analytics-nya guys ya. Jadi selama price performance-nya dia dalam 3 tahun terakhir itu mengalami penurunan sebesar minus 15,38%. Tapi secara year to date-nya dia juga minus, secara tahunannya 1 tahun terakhir itu dia bertambah 51,38% guys. Nah, mari kita lihat bagaimana sih peranan asing dan domestik di dalam melakukan transaksi turnover di saham IPCM, di mana foreign buy tidak terlalu berpengaruh di dalam transaksi IPCM, di mana dia hanya menyumbang sebesar 0,66% atau sebesar 11,6 miliar, sedangkan domestic buy-nya transaksi lokalnya yaitu 862,9 miliar pada penutupan hari Jumat kemarin guys. Nah, mari kita lihat bandar-bandar yang mengakumulasi saham ini ya guys ya. Top net buyers-nya yaitu YJ, top net sellers-nya yaitu SQ. Saya pikir bandar ini masih tidak asing ya di telinga kita. Jadi analisis broker summary-nya ini penting karena kita bisa mengetahui seberapa banyak dia memiliki saham IPCM. Nah, secara financials-nya memang
IPCM ini memanfaatkan modal ekuitasnya ya, modal awalnya. Jadi menurut saya oke buat bisnis transportasi dan armada ini, dengan perbandingan antara ekuitas dan liabilitas asetnya oke banget ya guys ya. Nah secara GCG-nya karena ini BUMN ya dibantu dengan pemerintah, good corporate governance nya oke banget karena akan dibantu dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan negara atau pemerintah atau badan usaha milik negara itu guys. Jadi menurut saya jika kalian tertarik dengan usaha-usaha dari BUMN dengan GCG yang akan nantinya dibantu, kalau kita lihat Gia itu, Garuda Indonesia itu udah harusnya kalau misalnya dia swasta itu udah bangkrut dari dulu-dulu. Tapi karena dia dimiliki oleh BUMN, ya banyak banget kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan membantu Gia atau Garuda Indonesia. Nah, tadi kita udah bahas profile. Nah, sekarang kita bahas key statisticsnya guys. Apakah IPCM masih valuasinya murah atau mahal? Nah, secara earning per shares-nya, saya pikir saya tertarik dengan IPCM karena di tahun 2021 di masa PPKM, di mana transportasi seharusnya sangat berpengaruh dengan sangat dipengaruhi oleh PPKM. Ini dia masih bisa membukukan laba bruto atau keuntungannya guys. Pada tahun 2021 pun dia EPS-nya adalah 23. Nah, dengan net profit sebesar 60,47 miliar, perusahaan ini masih bisa bertengger pada masa pandemi guys. Nah, mari kita lihat secara valuasinya, di mana PER-nya itu 14,42 kali. Nah, PER seperti ini tidak saya sukai karena udah lebih dari 5 guys. Sedangkan PBV-nya atau Price Book Value Ratio-nya udah di atas 1, yaitu 1,59 kali. Jadi menurut saya ini masih mahal menurut saya. Dengan profitabilitas ROE sebesar 11% dan ROA-nya 8%, saya pikir ini bagus untuk usaha jasa transportasi, jasa armada ini ya guys ya. Dengan likuiditasnya yang sangat rendah yaitu 29%, saya pikir perusahaan ini masih bisa untuk memanajemen hutangnya dengan baik guys. Mari kita lihat corporate action-nya, di mana IPCM ini walaupun pada masa PPKM dia masih sempat-sempatnya memberikan dividen 2 kali berturut-turut pada tahun 2020, dan itu menurut saya harus diapresiasi dikarenakan bahwa usaha transportasi, usaha armada seperti ini seharusnya sangat dipengaruhi oleh PPKM. Sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID, tetapi karena IPCM ini mungkin manajemennya sangat bagus, itu artinya dia masih bisa memberikan surplus keuntungan kepada para pemegang sahamnya guys. Dimana pada tahun 2021 pun dia membagikan dividen 5 kali lipat dibandingkan dividen terakhirnya, yaitu 10,17 rupiah guys. Nah itu artinya bahwa perusahaan ini masih surplus keuntungan sehingga dia masih bisa membagikan dividen. Nah, kesimpulannya adalah saya pikir untuk wait and see, untuk menentukan harga terbaik, konsolidasinya di mana dengan harga terbaik baru kita buy. Mungkin di harga 250 atau 200 saya masih bisa berani akumulasi. Tetapi pada harga 330 ini saya masih belum berani untuk akumulasi saham ini guys. Tetapi melihat dari adanya merger 4 perusahaan dari Pelindo, saya pikir ini sangat menarik untuk dilihat ke depannya karena sudah pasti bahwa kinerja perusahaan ini akan saling menopang satu dengan yang lainnya lebih mudah dibandingkan dipisah seperti dulu. Oke, seperti itu aja. Thanks for watching. Bye.